Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Diklat. Ketemu lagi akhirnya ini di kesekian kalinya podcast Didaktika. Semoga teman-teman nggak bosen nunggu kita dan selalu nunggu episode-episode selanjutnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa lagi dan kita harap selalu ya akan mendapatkan informasi yang inspiratif dari podcast ini. Dan ini kita datangkan langsung masih dari tetangga-tetangga sebelah kita saja Iya, ya, betul. yang nggak jauh-jauh dari Diklat KKB Jember karena memang Diklat KKB Jember ini wilayahnya cukup strategis di Kota Jember. Nah, kita langsung sambut saja. Di sini ada Viko ya. Iya, Nanti makasih. silahkan perkenalan dari UKM Bukan. Kependudukan Universitas Jember. Nah, Viko apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. Nah, makasih. kita nih ada panggilan nih, sapaan Sobat Diklat. Silahkan bisa diperkenalkan nggak? Viko nih, nah mungkin nama lengkap. Terus sekarang menjabat sebagai apa di UKM Kependudukan atau kan ada sebagai mahasiswa ya di UH Iya. ya, mungkin juga jurusan apa, semester berapa, Iya. silahkan. Oke, halo Sobat Diklat. Jadi kenalin nama aku Viko. Lengkapnya Muhammad Ramadana Viko Rafli Pasya dari jurusan Teknik Perminyakan Universitas Jember. Dan di sini aku berperan sebagai ketua dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan Universitas Jember tahun 2024. Wow, teknik perminyakan ya. Iya. Sebenarnya nanti kita akan kulik juga di teknik perminyakan apa hubungannya sama kependudukan ya. Iya, Nah, boleh. ternyata soalnya nih kalau aku baca-baca dulu ya Viko, kalau misalkan kita buka mesin pencarian lah di mana aja ya, kependudukan gitu kan. Iya, Kan yang dibahas kan sebenarnya kompleks ya. Tapi betul. kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya sama teknik perminyakan. Nggak tahu lah nanti kita Iya. bahas di situ. Tapi yang ingin kita bahas sebelum masuk mungkin ke obrolan inti yaitu kan kependudukan tadi sudah aku sempat spill yaitu masalahnya kompleks banget Betul, mulai dari nggak hanya kalau bicara masalah penduduk itu kan tentu nggak hanya kuantiti ya nggak hanya betul. jumlah nggak hanya kalau kita mungkin teman-teman Sobat Diklat yang masih duduk di bangku SMA nggak hanya tentang persebaran penduduk gitu kan, atau apa entah migrasi, transmigrasi dan lain sebagainya Iya, seperti itu. Masalahnya kompleks banget. Jadi kalau misalkan dikaitkan sama program BKKBN juga di situ ada kemiskinan ekstrim, kemudian ada pernikahan iya, anak, pernikahan dini seperti itu masuk sebenarnya di masalah juga di kependudukan. Benar iya, nggak? betul. Nah, kalau Viko sendiri nih, atau mungkin pernah nggak dengar UKM kependudukan ini dapat stereotip atau apa ya? Ya pernah nggak dapat stereotip nih UKM kependudukan nih, bukan Iya, Vikonya ya. iya, iya, Saya iya. tuh terlalu berat kah atau terlalu apa sih ini teman-teman ngobrolin apa sih sebenarnya kayak gitu tuh? Iya. Pernah ada stereotip-stereotip nggak di lingkungan kampus atau teman-teman Viko sendiri? Pernah sih Mbak. Jadi teman-teman aku itu banyak yang ngira UKM kependudukan itu malah tentang sensus, Mbak. Sensus penduduk malah mengiranya itu. Gitu. Iya. Padahal kita lebih berfokus dan banyak membahas tentang isu kependudukan. Gitu. Nah, isu Iya, kependudukan ini spesifik apa kan itu tadi yang aku bilang banyak banget kan iya. atau yang paling sering nih kalian obrolin di apa UKM kependudukan atau yang sering kalian untuk buat menggait para mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk nih sebenarnya yang di apa ya brand yang dijual Universitas UKM kependudukan sendiri itu apa gitu. Kalau topiknya kita biasanya membahas banyak, Mbak. Kita sering juga membuat artikel gitu. Itu banyak sih topiknya, mulai dari PUA, pernikahan usia Wah. anak, kemudian ada kenakalan remaja yang termasuk bagian dari isu kependudukan, kemudian ada eh, apa pendidikan dari jadi kita mensosialisasikan kepada adik-adik gitu, adik-adik setingkat SMA gitu tentang gimana sih jadi generasi muda yang baik dan bisa mempersiapkan diri untuk Indonesia emas 2045 itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kita linear juga sama yang namanya itu Gitu bonus ya. Oh, demografi belum gitu. selesai. Iya, Oke, oke, betul. oke. Nah,
Tadi kan sudah disebutkan juga salah satu misinya dari teman-teman UKM Kependudukan ini yaitu untuk mempersiapkan nih teman-teman mungkin biar mindsetnya teman-teman sekarang itu juga nggak cuma apa ya apa yang ada di depan mata tapi juga merencanakan ya ke Iya, depan gitu. masa Jadi depan. biar lebih produktif Iya, dan betul. lebih apa berencana itu keren lah ya sebagai Iya, seperti slogannya BKKBN. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa salah satu concernnya mungkin sekarang bonus demografi betul. Bonus sama demografi. sekarang yang juga menjadi fokus dari BKKBN sendiri. Nah, menurut Viko sendiri nih, bagaimana tanggapan Viko atau mungkin ya sebagai Ketua UKM Kependudukan terhadap bonus demografi nih di Indonesia khususnya mungkin atau enggak eh, dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada di Jember lah kita kan ngomong di lingkup Jember atau Jawa Timur lebih luasnya lagi gitu. Bagaimana bonus demografi yang ada sekarang dan faktanya atau realitanya di Iya. masyarakat gitu. Oke, Mbak. Jadi berdasarkan info yang udah aku dapat, Jawa Timur ini aku bahasnya tentang lingkup di Jawa Timur ya, Mbak ya. Jawa Timur itu saat ini sedang memasuki masa bonus demografi karena 71,65% penduduknya itu dalam usia produktif gitu. Jadi usia produktif bagaimana usia-usia itu sumber daya manusia itu bisa kita berdayakan, bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas jadi, Mbak. Kualitas dari sumber daya manusianya itu dari anak mudanya Gen Z yang sekarang sedang menduduki peringkat apa? Cukup Peringkat banyak ya iya untuk cukup banyak ya. Mbak Gen Z itu dan berperan sentral gitu Gen Z itu dalam menentukan bagaimana Indonesia ini akan dibawa, bagaimana Indonesia Emas 2045 ini akan terjadi gitu Mbak. Jadi kita sekarang ini fokusnya lebih ke meningkatkan value-nya, meningkatkan sumber daya manusia agar Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Jadi tidak hanya angan-angan, oh Indonesia Emas akan terjadi di 2045, tapi tanpa adanya antisipasi dan tanpa adanya pembekalan yang dilakukan sejak dini gitu, Pak. Iya, Gitu. iya. Kenapa kok kamu jadi mikir itu ya? Terus aku jadi kepikiran, terus aku mikirin apa selama ini? Oh, oke, Iya, oke. Terima kasih sudah memikirkan hal itu, Viko. iya, Tapi terima kasih berarti emang UKM Kependudukan ini memang ya itu tadi kan tujuannya untuk salah satunya meningkatkan value dari betul. teman-teman mungkin yang sepantaran Viko ya berarti Iya, ya apalagi generasi Gen Z kan. iya Gen Z. Nah, tadi nih kan sudah apa juga disinggung bahwa salah satu PR mungkin dari generasinya Viko atau Viko dan teman-teman sendiri adalah untuk meningkatkan value ya. Nah, Viko kan sering pasti update media sosial juga Betul, kan. Nah, betul. sekarang kan ada fenomena nih yang sering banget kita dengar di media sosial yaitu generasi sandwich gitu kan. Iya. Nah, takut nggak kalau tiba-tiba nanti akan menjadi generasi sandwich gitu saking produktifnya atau bagaimana tanggapan Viko sendiri terhadap generasi sandwich yang dibilang mungkin sekarang generasi-generasi mungkin ya milenial mungkin ya yang sekarang sudah menjadi tumpuan sendiri untuk keluarganya gitu. Kalau pendapat Viko gimana? Jadi kalau ngomongin tentang generasi sandwich sama Gen Z itu memang berhubungan ya Mbak ya. Tapi di sini aku lebih concernnya itu dari segi Gen Z-nya Mbak. Jadi gimana dari Gen Z-nya itu benar-benar mempersiapkan diri, benar-benar berfokus pada masa depan dirinya sendiri dan masa depan bangsanya. Bagaimana Gen Z itu bisa produktif, bagaimana Gen Z itu tidak bergantungkan dirinya pada siapapun, pada orang lain, dan sehingga dengan hal-hal yang mereka lakukan itu, mereka akan bisa, saya katakan bisa meningkatkan value-nya dirinya sendiri, tidak bergantung pada generasi sebelumnya atau generasi siapa gitu. Jadi dia bisa lebih memfokuskan dirinya untuk bervalue dan kalau saya bilang bersinar gitu, Mbak. Oke, berarti intinya jadi teman-teman terutama Viko dan teman-teman di UKM Kependudukan ini memang fokusnya di Gen Z ya untuk ya mungkin salah satu juga bagaimana Gen Z agar nantinya nggak menghadapi juga situasi bagaimana dia menjadi generasi Sandwich, sandwich iya gitu betul kan. ya. Tapi kan yang penting dia sudah ada value, dia Iya, sudah
apa produktif atau sudah ada yang dia pegang gitu kan, Iya, dia menjadi bekal iya, nanti untuk sudah kedepannya. punya pondasi gitu loh. Oke, oke, oke. Mungkin yang kita obrolan kita sepanjang podcast ini akan tetap ada di jalur bagaimana Gen Z ini akan bisa mempersiapkan diri ya untuk merencanakan masa depan, apalagi terlebih untuk mempersiapkan generasi emas 45. Jadi salah satunya yaitu dengan tadi di UKM kependudukan sering pasti nanti juga Viko akan cerita apa aja program-program yang ada di UKM kependudukan ini ya Iya, tentunya. Nah, tadi kan udah disebutkan nih bahwa target utama lah intinya atau fokus utama dari UKM kependudukan ini kan adalah Gen Z. Nah, kalau di media sosial juga nih, tapi juga sebenarnya juga nggak di media sosial juga nih, kayaknya sebenarnya banyak juga jurnal-jurnal penelitian yang mengatakan bahwa Gen Z sekarang itu atau Gen Z itu merupakan generasi yang apa ya, dalam tanda kutip ya, bukan dalam tanda kutip itu kurang lemah atau sedikit-dikit butuh healing gitu kan. iya. Nah, tanggapan Viko sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau itu terkait dengan mental ya Mbak, kalau seperti Mm-mm. itu. Kalau menurut saya sih itu tergantung pada individunya, dan itu menurut saya pribadi itu merupakan dampak dari berkembang pesatnya sosial media Mbak. Mm-mm. Jadi misalnya dari aplikasi hiburan, aplikasi sosmed lain mungkin gitu. Jadi menurut saya dengan berkembang pesatnya media sosial itu, teknologi itu, sehingga para Gen Z ini lebih banyak mendapatkan porsi informasinya. Jadi yang sedulunya dia nggak tahu, mungkin kalau misalnya dulu dia merasa berat atau pusing, oh tugas aku banyak nih, gitu. Terus dia merasa pusing, oh kalau orang dulu kan mungkin kalau tugasnya banyak langsung diselesaikan gitu ya, namanya tugas diselesaikan. Tapi kalau Gen Z sekarang tuh enggak, Mbak. Eh, Tugasnya banyak, dia malah ngeluh, aduh Kalau capek dulu aku, ya. iya ngeluh dulu Mbak, capek ini langsung. Habis itu nanti mereka self reward, healing gitu. Itu menurut saya arus perkembangan zaman sih Mbak kalau seperti itu. Jadi saya sewaktu kecil tidak seperti itu gitu. Walaupun saya Gen Z gitu. Karena dulu belum begitu terdampak pengaruh Media arus media sosial. sosial. Jadi menurut saya itu media sosial perkembangan pesatnya itu berpengaruh, sangat berpengaruh pada pola pikir dari Gen Z itu. Nah, berarti kan kalau tadi Viko menyebutkan bahwa ada pergeseran ya, dari misalkan Viko kecil belum mengenal, terlalu mengenal, maksudnya belum ada terpapar media sosial. Nah, Iya, sementara sekarang di tengah apa ya, Viko kan juga sudah ada di masyarakat sosial pastinya iya, kan. Nah, betul. itu sudah juga banyak sekali paparan-paparan entah media sosial, teknologi, selain media sosial yang juga semakin mumpuni gitu kan, dan juga belum lagi masalah-masalah permasalahan sosial lainnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah kita eh, UKM kependudukan sendiri nih di sini nih. Kalau tadi kan sudah disebutkan oleh Viko bahwa salah satu masalahnya ada di terpaparan media sosial, kemudian dari diri si masing-masing juga dari generasi ini atau individu ini. Nah, apa yang bisa dilakukan nih ketika teman-teman di UKM kependudukan itu menghadapi itu gitu, atau apa yang bisa berikan teman-teman UKM kependudukan terhadap masalah-masalah ini? Mungkin nanti juga seperti contohnya aja di Jember kan kita tahu kan masalah pernikahan anak juga masih Iya, tinggi, mungkin juga betul. atau mungkin kenakalan remaja juga Iya. tinggi, mungkin bisa jadi gitu kan. Nah, itu seperti apa? Apa yang sudah dilakukan gitu. Oke Mbak, kalau di UKM Kependudukan sendiri kita melaksanakan cukup banyak proker, dan sebagian prokernya itu kita tujukan kepada mahasiswa dan kepada anak sekolah menengah atas itu. Jadi kita berikan edukasi, kita berikan pembekalan, seperti itu sih Mbak. Jadi kita terkait materi-materi yang kita sampaikan saat itu gitu Mbak. Itu kita lebih fokusnya kita memberikan edukasi dan pembekalan sih. Oh, Kalau terkait edukasi. hal itu, iya. Oke, edukasi dan sosialisasi Iya, kepada betul. teman-teman mahasiswa dan juga SMA ya berarti Iya, sasarannya ya. betul. Oke, pernah ini nggak sudah melakukan kerjasama atau
mungkin ada program yang besar yang bisa Iya, mungkin juga bisa disampaikan kepada teman-teman saudara Diklat yang bisa juga mungkin teman-teman dari luar bisa gabung untuk melakukan mungkin edukasi atau mungkin bisa jadi peserta gitu. oke. Jadi Mbak, kita punya kurang lebih 11 program kerja, dan di antara 11 program kerja itu, salah satu program kerja kita yang besar dan bekerja sama dengan berbagai pihak itu namanya Desa Binaan, Mbak. Bisa Jadi binaan. ya, di Desa Binaan itu kita kemarin bekerja sama dengan DP3AKB, kita bekerja sama dengan pemerintah desa di Kecamatan Wuluhan. Oke. Ya, itu. Itu desa binaan berkaitan dengan apa kalau boleh tahu nih? Apa kegiatannya yang dilakukan nih teman-teman UKM kependudukan dengan Ya, desa binaan? jadi kemarin Desa Binaan itu kita laksanakan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, dan kita mengambil tema itu wujud nyata perlindungan dan keadilan lewat peran anggota unit kegiatan mahasiswa kependudukan Universitas Jember sebagai jembatan kemudahan bagi warga Desa Binaan dalam mengatasi kasus kekerasan di Kabupaten Jember. Jadi kita di sana itu memberikan edukasi, kita memberikan pembekalan, kita memberikan pendampingan, Mbak, apabila di desa yang kita tuju itu terjadi kekerasan, terjadi KDRT atau kekerasan seksual gitu, Mbak. Jadi kita waktu itu bekerja sama juga dengan BPBH Fakultas Hukum UNED. Jadi sistemnya gini, Mbak. Pertama kita memberikan edukasi, pembekalan bagi masyarakat desa. Itu waktu itu turut dihadiri juga oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian setelah kita memberikan pembekalan itu kita lakukan, Mbak, kegiatan pemberdayaan. Jadi kita keliling, Mbak, dari satu rumah ke rumah yang lain itu memberikan edukasi gitu, Mbak. Dan kita menempelkan sebuah stiker di mana stikernya itu berisi QR code. Jadi apabila mereka menemukan dari kekerasan baik KDRT maupun kekerasan seksual, mereka bisa scan QR code itu untuk melaporkan apa yang sedang terjadi, Mbak. Nah, ketika nanti kita mendapatkan laporan daripada kasus itu, nanti dari pihak BPBH bisa memberikan bantuan atau pendampingan kalau misalnya diperlukan dari segi hukum gitu, Mbak. Oke, Iya, masih berjalan nggak? Itu program bagus sebenarnya kan, dan iya, langsung ke masyarakat, iya, betul. kemudian langsung ada mungkin outcome atau hasilnya kan bisa langsung dilihat gitu. Iya. Kalau Jadi, bisa iya, dilanjutkan nih mungkin ya di periode-periode iya, iya, penerus Siko iya. nanti. Kalau Desa Binaan itu sebenarnya kita program tahunan sih, Mbak. Cuman kita target desanya itu memang muter-muter gitu, Mbak. Jadi nggak hanya Iya betul, terpaku pada ada satu tikungan. desa. Iya, nggak hanya di Desa Tanjung Rejo Wuluhan, tapi kita muter-muter. Dan itu disesuaikan dengan urgensi dan masalah yang ada pada saat itu gitu, Mbak. Oke. Ya, mungkin nih harapannya juga teman-teman UKM kependudukan bisa mengembangkan lagi program desa binaan ini, bisa juga apa menggait apa pihak-pihak pemerintah lain, mungkin ada DP3KB kan yang sudah mungkin yang lain dinas sosial juga bisa, mungkin ada dinas-dinas lain yang bisa mungkin juga nanti akan bisa membantu membackup dari teman-teman di UKM kependudukan karena programnya bagus sekali dan memang sebenarnya kan yang diperlukan kalau menurutku salah satunya juga sebuah aksi seperti ini. Kalau tadi kan disampaikan ada QR code yang sebenarnya bisa digunakan para warga atau masyarakat untuk melaporkan. Nah, biasanya Iya, soalnya kan takut biasanya kan para warga, tapi kalau menggunakan QR code kemudian kan bisa dilakukan di rumah lah tanpa iya, harus pergi ke dinas A B C gitu. Mereka nggak ketahuan lah intinya iya, untuk melaporkan itu. Nah, itu biasanya orang-orang lebih lebih merasa safe gitu untuk melaporkan tindak-tindak kekerasan dengan cara-cara seperti itu. iya, betul. Apalagi kalau anonim atau apa walaupun agak kita yang mungkin sebagai organisasinya sendiri yang nantinya susah, tapi kan itu akan membuat si korban nyaman. Itu yang penting kita menjemput bola kan. Iya, Nah, betul, betul. gitu. Jadi semoga saja nanti nih calon-calon penerus Viko bisa melanjutkan Amin. programnya. Iya. Nah, selain itu nih Viko ada ini enggak hal-hal yang lain mungkin yang sudah dilakukan di teman-teman UKM kependudukan misalkan
atau seminar atau workshop tentang kependudukan atau yang lainnya nih, atau apa saja sih sebenarnya eh, yang sudah dilakukan teman-teman kependudukan kok sampai sekarang masih eksis aja nih di Universitas Iya. Jember nih, UKM salah satu juga yang kemarin aku dengar banyak ya anggotanya, Oh iya. berapa? Di tahun ini kita anggotanya ada sekitar 85 orang, Mbak. Wow, Jadi setiap tahun itu anggotanya kita beda-beda dan setiap anggota itu dia berlaku sampai yudisium, ya kan sampai sampai dia yudisium, istilahnya lulus lah sampai ya lulus nanti. ya. Wah, lumayan ini loh, prestasi yang luar biasa loh, UKM kependudukan di salah satu universitas, ini Universitas Jember, dan itu jumlahnya sampai sekarang sudah 85 ya. Iya. Untuk Eh, apa periode Viko nih ya, iya. palingnya sejauh ini. Nah, apa Viko nih? Mungkin karena apa ini teman-temannya Viko nih yang lebih banyak teman-temannya akhirnya menggait nih para para mahasiswa muda untuk gabung di UKM kependudukan atau seperti apa? Oke, Mbak. Sebelum masuk ke kegiatannya, FYI dulu. Jadi UKM Kependudukan UNED ini merupakan UKM kependudukan pertama, Mbak, di Di Indonesia. Indonesia. Iya, di Wow. Indonesia. Hmm, Jadi dulunya itu belum ada yang namanya UKM kependudukan, Mbak. Jadi dulunya hanya ada itu yang namanya itu paguyuban. paguyuban Paguyuban kependudukan kependudukan. dan Oke. itu adanya dulu di UNER gitu. Jadi kita merupakan pionir, kita merupakan yang pertama di Indonesia gitu. Kemudian masuk ke dalam kegiatan. Jadi banyak Mbak kegiatan yang bisa kita munculkan untuk memunculkan minat dari mahasiswa untuk mengikuti organisasi ini. Jadi salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka adalah kita sering melaksanakan yang namanya itu terjun langsung ke masyarakat, Mbak. Mm-mm. Jadi selain dari desa binaan tadi, kita tuh juga pernah melaksanakan bakti sosial yang kita laksanakan di PSTW, di Panti Jompo, di Puger, kemudian kita terjun langsung ke SMA dan di beberapa lokasi lainnya. Kemudian untuk terkait dengan peningkatan value dari anggota dan pengurus, kita melaksanakan yang namanya training of trainer dan diklat pendidikan dan pelatihan. Dan kebetulan diklat ini baru saja dilaksanakan kemarin, Mbak, hari Sabtu Oke. di sini, Ya, di KKP betul. sini. Iya, Sukses ya. alhamdulillah sukses. Kemarin yang ikut berapa? Kemarin ada sekitar 80-an anak, Wow. yaitu kita jadi memberikan edukasi lah, Mbak. Jadi Mm. tentang isu kependudukan itu seperti apa, kemudian mereka dilatih untuk membuat program kerja yang terkait dengan isu kependudukan itu seperti apa gitu. Nah, cukup menarik tadi disebutkan oleh Viko bahwa di UKM kependudukan di UNED ini yang pertama ya. Memang sebenarnya saya juga sendiri pribadi agak aneh mendengar UKM kependudukan apa ya, kayaknya aku terus sempat sempat baca di apa ya, dan mencari-cari informasi apa sedikit-sedikit seperti itu kan. Ada yang mungkin ya dulunya Paguyuban, paguyuban, terus ya, ada yang mungkin dulunya kayak resimen mahasiswa. Ada nggak ya, kalau di UNED ada resimen? resimen, Oh, Mas. tetap ada ya kayak gitu. Soalnya ya di kampus saya sendiri kayaknya nggak ada, tapi kalau Iya. pusat studi kependudukan ada. Jadi gitu. Jadi kalau ya emang tentunya menjadi daya tarik sendiri untuk teman-teman nih khususnya yang di area Jember. Buka nggak untuk selain mahasiswa di UNED? Untuk organisasi ini hanya terbatas pada internal sih, Oke. Mbak. Internal universitas. Kalau untuk misalkan teman-teman dari luar atau yang dari komunitas luar lah, misalkan ada komunitas kependudukan, misalkan mau join berarti bisa ya untuk join di misalkan kegiatan Program bakti kerja sosial atau bisa, apa seperti bisa. itu. Oke. Jadi misalnya kita melaksanakan public lecture atau kita Mhm. melaksanakan seperti program desa binaan atau sosialisasi edukasi itu bisa banget, Mbak, apabila ada organisasi atau lembaga atau masyarakat yang ingin join di kegiatan kita gitu. Oke, Kita berarti senang banget, kita welcome banget gitu. ya berarti tenang saja para sobat diklat yang bukan mahasiswa UNED mungkin kemudian juga apa dari golongan atau masyarakat yang bukan non mahasiswa atau masyarakat umum yang tapi yang punya concern atau fokus di bidang kependudukan juga gitu kan. Terus mau join dengan aktivitas-aktivitas sosial yang ada bersama teman-teman kependudukan. Berarti bisa sangat terbuka Bisa. seperti itu ya. Bisa juga nih jadi kolaborasi Ya, atau sama betul. teman-teman UKM kependudukan seperti itu. Nah,
Viko sendiri nih ada harapannya untuk teman-teman di level mungkin teman-teman di UNED yang juga punya apa ya, punya semangat kayak Viko untuk eh, meningkatkan value teman-teman dari generasi muda sendiri untuk bisa merencanakan masa depan mereka atau paling tidak ikut memikirkan bagaimana generasi emas Indonesia ini akan dibawa. Apa nih pesan-pesannya untuk mereka? Atau mungkin teman-teman yang belum bergabung di UKM Kependudukan, silakan. Oke, Mbak. Jadi kalau pesan untuk mahasiswa sendiri kan sepantaran dengan aku Mbak ya. Jadi pesannya sih lebih bijak dalam mengelola sosial media, lebih bijak dalam memakai gawai. Karena menurut saya sendiri gawai itu benar-benar seperti mata pisau gitu, memiliki dua sisi. Di mana sisi satunya bermanfaat, sisi lainnya sangat-sangat berbahaya gitu bagi pola pikir yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi gawai ini. Kemudian untuk dari yang belum join UKM, bisa bisa banget nih apabila kalian pengen bergerak di isu-isu kependudukan atau kalian pengen trial jadi aktivis, itu bisa banget buat join di UKM kependudukan karena kita sangat welcome, kita sangat terbuka bagi kalian semua yang pengen join gitu. Kita akan berikan bimbingan apabila kalian masih pertama-tama join. Jadi jangan takut apabila kalian belum memiliki pengalaman tentang isu kependudukan. Jadi misalnya nih aku anak teknik, aku nggak punya pengalaman tentang isu kependudukan, itu nggak apa-apa banget. Nanti kita di awal akan kita berikan bimbingan, edukasi, mengikuti diklat seperti itu. Jadi kalian nanti bisa upgrading dari dari ilmu yang kalian punya gitu tentang isu kependudukan. Ya, jadi kalau boleh ditambahin juga nih untuk promosi UKM kependudukan. Jadi tenang aja teman-teman semuanya, nggak melulu harus dari apa ya kalau yang berhubungan dengan kependudukan mungkin ya tadi aku kepikiran geografi kayak atau Ya, apa gitu kan. FKM gitu. Ya FKM gitu. Jadi dari jurusan manapun sebenarnya bisa. Bisa Dan banget. sebenarnya dari jurusan manapun kalian punya kontribusi sebenarnya yang sama di bidang kependudukan ya kan. Betul, betul. Karena tadi kependudukan itu sebenarnya masalah yang kompleks gitu Kompleks, kan, sangat nggak hanya kompleks. masalah kuantiti atau kita sering banget kan dengan piramida Iya, kependudukan betul. atau apa seperti itu. Tapi masalahnya kompleks, teman-teman Sobat Diklat. Kalau nanti bisa gabung di UKM kependudukan, kalian akan bisa juga diskusi dan menambah wawasan lah paling nggak ya Betul. untuk seputar kependudukan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Viko, kalau menurut kalian, menurutmu ini, kamu kan udah mungkin karena oh ya spill dulu nih Viko memang bukan orang Jember Iya, tapi kan sudah berapa tahun ya seenggaknya di iya. Jember jadi udah tahu lah masalah-masalah mungkin remaja atau masalah-masalah kependudukan yang mungkin menjadi fokus yang bisa atau yang bisa menjadi dijadikan fokus nih ya, di Jember gitu. Nah, menurut Viko sendiri apa sih yang bisa diprioritaskan masalah kependudukan apa yang bisa diprioritaskan untuk mungkin bagi pemerintah, bagi NGO, bagi siapapun yang pemerhati misalkan kependudukan yang bisa difokuskan khususnya untuk di Jember atau juga nanti bisa ditambahkan apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan yang sekarang inilah khususnya ya kita ngomong Jember aja. Iya. Jadi kalau ngomong Jember kemarin waktu kegiatan desa binaan juga itu kita eh, menganalisa dan mendapatkan informasi bahwa di Jember ini pernikahan usia anaknya masih sangat tinggi, Mm-mm. Mbak. Dan itu ditandai dengan banyaknya diska, Apa itu? Oh, dispensasi dispensasi kawin. pernikahan Iya, ya. dispensasi nikah itu masih tinggi. Jadi anak-anak yang belum berusia 19 tahun menurut undang-undang itu mereka mengajukan diska agar bisa nikah duluan, Mbak. Nah, itu mungkin karena saya bukan orang sini, Mbak. Mungkin itu pertama bisa karena tradisi. Oke. Tradisi itu bisa. Kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua itu. Nah, di samping dari PUA itu juga banyak juga anak putus sekolah, Mbak. Anak putus sekolah terutama di Jember bagian yang agak pinggir nih, Mbak. Jember yang Oke. agak pinggir. Jadi kemarin saya juga mendapatkan informasi bahwa di anak-anak Jember yang agak pinggir ini banyak dari mereka itu yang tidak sekolah karena orang tua mereka itu menganggap sekolah itu tidak penting, Mbak. Jadi lebih penting bekerja, dapat uang, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu.
buat apa sih sekolah gitu. Nah, kemarin itu salah satu fokus kita ketika kegiatan desa binaan itu juga salah satunya juga mensosialisasikan tentang pentingnya sekolah gitu, Mbak. Oke. Gitu. Jadi banyak ternyata saya juga baru tahu gitu. Ternyata di Jember masih ada daerah pinggiran, masih ada yang buta aksara, masih banyak yang nggak sekolah gitu. Itu salah satunya ya kurang edukasi. Kita kurang kurang edukasi dari baik dari pemerintah maupun dari kami sebagai organisasi gitu. Jadi eh, fokus kita kemarin itu kalau bisa kita menjangkau daerah pinggir-pinggiran supaya mereka mendapatkan informasi dan edukasi terkait pentingnya eh, pentingnya sekolah baik itu apa tentang sekolah ataupun isu kependudukan yang lain gitu. Terus Mbak, jadi nggak hanya terfokus di kota, kota, kota dan kota gitu. Oke, itu sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan saya apa yang diharapkan Viko nih dari mungkin juga salah satunya pertama program pemerintah, yang kedua mungkin juga ada NGO atau apa organisasi apa di luar pemerintah seperti itu, komunitas yang fokus di masalah sosial maupun kependudukan, kemudian juga seperti organisasi-organisasi akademik seperti Iya, yang Viko lakukan saat ini. Nah, mungkin ini bisa ditambahkan tadi Viko selain pertama melakukan edukasi ya iya, di wilayah-wilayah selain perkotaan atau di wilayah pinggiran. Yang kedua apa yaitu tadi fokus ke wilayah yang masih 3T mungkin iya ya. betul Nah, 3T. selain itu nih apa harapan Viko mungkin juga sebagai penutup kita apa nih harapan Viko kepada pemangku-pemangku kepentingan yang ada di bidang kependudukan ini atau di bidang sosial gitu, Vika. Oke. Kalau ini sebelum saya beranjak ke pemangku kepentingan atau pemerintah, jadi beberapa waktu lalu saya sempat ada ide gitu Mbak. Jadi kita kedepannya kita akan melakukan seperti kajian gitu. Jadi kita melakukan sharing gitu sama BKKBN, sama DP3 gitu tentang isu-isu kependudukan. Jadi mereka memberikan informasi, mereka memberikan edukasi kepada kita sehingga kita nanti bisa menerbitkan artikel atau paper terkait isu-isu kependudukan itu berdasarkan data kependudukan yang ada di Jember itu. Itu yang Hmm. pertama. Kemudian untuk harapan saya kepada pemangku kebijakan pemerintah itu lebih memberikan wadah bagi pemuda, utamanya mahasiswa gitu, Mbak. Mahasiswa untuk lebih dapat mengekspresikan terkait dengan kemauan mereka, terkait dengan minat mereka yang berfokus pada isu-isu kependudukan. Karena saya melihat sendiri bahwa antusiasme dari mahasiswa pemuda ini masih sangat besar Mbak, tentang isu kependudukan gitu. Mereka masih peduli, mereka masih masih ya bisa dikatakan masih care gitu sama masalah-masalah kependudukan. Jadi pemerintah lebih bisa memberikan wadah, pemerintah bisa memberikan tempat bagi kita untuk menyalurkan hasil ide kreasi kita untuk pemberdayaan masyarakat gitu, Mbak. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, nah terima kasih nih Viko. Jadi aku setuju banget salah satunya, apalagi nih Viko dan teman-teman di UKM Kependudukan, semoga juga tadi yang sudah didiskusikan atau dikonsultasikan dengan BKKBN ya Provinsi Jawa Timur juga bisa terlaksana. Jadi sebagai Iya, akademisi ya kalian kan, maksudnya para yang sekarang lagi ada di jalur akademik, sebenarnya salah satu cara yang pasti bisa dilakukan yaitu ya dengan jalur akademik bisa membuat tulisan dan salah satu juga nih katanya yang ciri sebagai istilahnya kayak negara maju kan selalu apa ya berbasis data gitu iya, kan. basis Jadi data. jangan lupa teman-teman mungkin yang sudah dilakukan teman-teman UKM kependudukan ini ganti nih jadi kayak harapanku ya harapan. Iya, Jadi iya, misalkan teman-teman UKM kependudukan karena sudah agendanya udah banyak gitu kan programnya udah banyak. Jadi bisa jadi nih karena kalian pasti juga udah punya basic data yang cukup untuk dijadikan tulisan yang mungkin bisa jadi nanti rujukan juga oleh para pemangku kebijakan betul. seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Viko atas kedatangannya. Terima kasih juga. Nanti aku kasihkan satu kesempatan lagi Viko untuk barangkali sekali lagi untuk mempromosikan UKM kependudukan, walaupun kemarin sudah dilakukan diklat dasar. Iya, Ya, di nanti kota-kota. barangkali yang ingin bergabung dengan kegiatan-kegiatan lain apa di kependudukan bisa menghubungi siapa atau menghubungi di mana atau bisa spill-spill UKM kependudukan ini di mana? Silahkan.
Oke, jadi Sobat Diklat yang ingin mengetahui lebih lanjut, ingin join di unit kegiatan mahasiswa kependudukan, bisa banget. Kalian bisa nanti terjun ke dalam proker-prokernya, menjadi panitia proker, sehingga kalian mendapatkan pengalaman gitu Mbak, pengalaman terkait bagaimana sih terjun ke masyarakat secara langsung itu, bagaimana pusingnya kita merencanakan sebuah proker itu, mengurus perizinan dan sebagainya. Kalian bisa melihat akun Instagram atau media sosial kami, yaitu Kependudukan UNED. Itu Kependudukan UNED, kita juga ada TikTok, YouTube, dan Instagram gitu, Mbak. Sama semua ya, Sama underscore Kependudukan ada underscore underscore UNED, UNED ya, ya. Jadi Kependudukan UNED. silahkan dicari di media sosial manapun, mereka ternyata sudah hits nih. Aku tadi juga Ya, sempat cek Instagramnya udah 1K lebih gitu ya. Kependudukan underscore UNED UNED, gitu. ya. Sekali lagi terima kasih Viko atas kehadirannya. Semoga juga bisa membawa inspirasi, membawa informasi yang edukatif bagi teman-teman Sobat Diklat, juga bisa membawa masukan juga bagi kita, khususnya mungkin yang ada di pemerintahan gitu kan, untuk membawa insight yang bagus atau pengalaman yang teman-teman dari lapangan, untuk membawa kita juga membawa masukan-masukan yang nantinya akan bisa dibawa ke program seperti itu. Terima kasih Ya. Viko, salam Terima buat kasih teman-teman Mbak di Novia. UKM Ya, Kependudukan. Semoga UKM Kependudukan Universitas Jember terus melejit ya, terus amin. mengudara. Amin, amin, amin. Silahkan mengajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk terus berkontribusi di bidang kependudukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novia atas kesempatannya. Iya. Sekian dulu teman-teman Sobat Diklat, kita akhiri podcast kali ini dan kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast episode selanjutnya, dan kita harap juga podcast kali ini akan membawa informasi yang menarik bagi kalian, yang ada yang bisa diambil dari podcast kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.